Warisan, satu kata, tapi maknanya bisa macam-macam ya. Bisa jadi sumber kebahagiaan, tapi seringnya malah jadi pemicu konflik. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas gimana sih hukum waris dalam Islam yang ternyata dirancang sebagai sebuah cetak biru keadilan untuk keluarga. Karena jujur aja, warisan itu kayak ujian terbesar buat sebuah keluarga kan. Ini adalah momen yang krusial banget setelah ada yang berpulang. Momen yang bisa bikin keluarga jadi makin erat, atau malah sebaliknya, pecah berantakan. Dan kita sering banget kan dengar cerita-cerita atau bahkan lihat sendiri konflik gara-gara rebutan harta warisan. Hubungan saudara yang tadinya dekat banget pun bisa rusak cuma karena ini. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kita lihat solusinya. Gimana sih sistem Islam yang kita kenal dengan nama faraid mencoba menjawab tantangan ini? Ternyata ada sebuah kerangka yang tujuannya adil banget buat melindungi semua pihak, terutama mereka yang posisinya paling rentan. Nah, fondasinya itu ada 3 pilar utama ini. Tujuannya itu jauh lebih dalam dari sekedar bagi-bagi uang loh. Intinya adalah melindungi harta biar nggak diambil sembarangan, melindungi masa depan anak cucu, dan yang paling penting, menegakkan keadilan. Biar apa? Biar nggak ada yang merasa haknya diambil. Ini cara sistem ini buat ngejaga keluarga tetap utuh. Sip, sebelum makin jauh kita samain dulu bahasanya ya. Ada beberapa istilah kunci. Yang pertama, muwaris. Gampangnya, ini adalah almarhum atau almarhumah, titik awal dari seluruh proses ini. Orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan. Terus, harta yang ditinggalkan itu namanya tirkah. Dan ini bukan cuma soal uang di bank ya, tapi semuanya. Rumah, tanah, kendaraan, saham, pokoknya ini adalah kue utuh yang nantinya bakal dibagi-bagi. Dan yang berhak dapat potongan kue tadi, mereka inilah yang disebut ahli waris. Nah, kerennya sistem ini udah nentuin secara spesifik siapa aja yang berhak. Jadi, nggak ada lagi tuh drama kebingungan atau saling klaim yang nggak jelas. Nah, ini dia nih salah satu bagian yang paling krusial dan sering dilupakan orang. Sebelum para ahli waris senyum-senyum dapat bagiannya, ada satu proses penting. Harta warisan itu harus dibersihkan dulu dari semua kewajiban. Jadi nggak bisa langsung dibagi-bagi gitu aja. Prosesnya ada 4 langkah, dan ini wajib banget urutannya. Pertama, biaya pengurusan jenazah. Kedua, semua utang almarhum harus lunas. Ketiga, kalau ada wasiat, jalankan, tapi ada batasnya. Baru deh langkah keempat, sisanya dibagikan ke ahli waris. Jadi intinya adalah kewajiban kepada sesama manusia, dan kepada Tuhan didahulukan. Keadilan di sini cakupannya luas banget, bukan cuma buat keluarga. Oke, jadi hartanya udah bersih nih dari utang dan wasiat. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara nentuin siapa dapat apa? Nah, disinilah logikanya mulai berjalan. Gampangnya, ahli waris itu dibagi jadi 2 grup utama. Grup pertama namanya Dawil Furud. Mereka ini yang dapat jatah pasti, porsinya udah ditentuin di Al-Quran, misalnya setengah, seperempat, dan seterusnya. Nah, setelah grup pertama ini dapat bagiannya masing-masing, kalau masih ada sisa itulah yang diberikan ke grup kedua, yang disebut asobah. Nah, ngomong-ngomong soal pembagian, ini pasti langsung nyambung ke pertanyaan yang paling sering ditanyain orang. Kenapa sih bagian anak laki-laki seringkali 2 kali lipat lebih besar dari bagian anak perempuan? Ada sebuah kiasan yang bagus banget buat ngejelasin ini. Lelaki itu memikul, sedangkan perempuan hanya menggendong. Ini bukan soal siapa lebih berharga, sama sekali bukan. Kuncinya cuma satu, tanggung jawab finansial. Maksudnya gini, harta warisan yang diterima laki-laki itu titipan. Dia punya kewajiban hukum untuk menafkahi istrinya, anak-anaknya, bahkan keluarganya yang lain. Sementara, harta yang diterima perempuan itu murni jadi miliknya pribadi. Nggak ada kewajiban buat dipakai menafkahi keluarga. Jadi logikanya, beban si pria ini ada 2, di pundak. Sementara beban perempuan cuma 1, di punggung. Ini soal keseimbangan antara hak dan kewajiban. Coba kita lihat contoh simpelnya ya. Bayangin dalam sebuah keluarga yang dapat bagian tetap atau jawil furud, kayak pasangan dan orang tua, mereka akan dapat jatahnya duluan. Nah, setelah itu, sisanya baru deh dibagikan ke anak-anak sebagai ashabah. Oke, itu tadi aturannya ya. Tapi kan teori di atas kertas kadang beda sama kenyataan di lapangan. Apalagi di negara kayak Indonesia, di mana hukum Islam ini hidup berdampingan dan kadang beririsan dengan hukum adat. Jadi gimana tuh? Dan perbedaannya bisa cukup signifikan loh. Misalnya, dalam faraid, ahli waris itu murni dari hubungan darah dan pernikahan. Tapi di hukum adat bisa jadi beda. Contoh paling jelas itu soal status anak angkat. Di faraid, mereka nggak termasuk ahli waris. Tapi di banyak hukum adat, mereka bisa dapat warisan. Nah, untuk menjembatani perbedaan ini,
Hukum di Indonesia punya solusi yang menurut saya cerdas banget. Namanya wasiat wajibah. Ini semacam jalan tengah yang memastikan anak angkat tetap dapat bagian, maksimal sepertiga harta, tanpa harus melanggar prinsip dasar faraid. Jadi ini adalah bentuk kompromi yang tetap berpegang pada rasa keadilan. Kalau kita tarik benang merahnya, semua aturan pembagian yang kelihatannya rumit ini pada akhirnya punya satu tujuan yang jauh lebih besar dari sekedar angka dan matematika. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan apa yang disebut hikmah atau kearifan. Coba deh kita pikirin, semua aturan ini ada buat apa? Buat menghindari keserakahan, buat memperkuat ikatan keluarga, dan buat ngasih jalan yang jelas biar nggak ada sengketa. Pada dasarnya, ini semua untuk melindungi aset kita yang paling berharga, keutuhan keluarga. Dan ini ngingetin kita sama satu hal yang dalam banget. Kutipan ini bilang, warisan sejati itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dipegang. Kenapa? Karena warisan yang sesungguhnya itu udah ada di dalam darah kita, di DNA kita. Ini jadi pertanyaan penutup yang bagus buat kita renungkan bersama. Nggak peduli sistem apa yang kita pakai, pada akhirnya pertanyaannya sama. Warisan apa sih yang benar-benar layak kita pertahankan dan kita wariskan? Apakah sekedar tumpukan harta? Atau sesuatu yang jauh lebih berharga dari itu?